Nauzubillah summa nauzubillah ya. Bahkan kemarin ini sempat pada saat pandemi ini juga kejadian banyak kayak gini nih, cerai Berarti karena suaminya nganggur. subhanallah berarti Nauzubillah min ini dzalik. Dan Masya sekarang Allah. pertanyaannya, kalau kita lihat tayangan tadi dikaitkan dengan kenyataan sekarang di kita ini ya, banyak suami yang sudah berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, tapi ternyata belum cukup. Apakah boleh nih istrinya tiba-tiba langsung, saya nggak ridho nih, saya mau ngujuk minta cerai aja atau minta talak aja sama suami. Nah itu bagaimana Ustadz Syam? Karena memang merasa kebutuhannya tidak terpenuhi. Mohon izin, Fadl silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabai guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Lagi-lagi ayat yang panjang menjelaskan tentang bagaimana nafkah itu berlaku, kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada istri dan juga memberi nafkah terhadap anak-anaknya dan juga memberi kepada orang tuanya apabila dalam keadaan orang tua tersebut dalam keadaan tidak mampu ataupun tidak sanggup. Kasusnya sekarang sang suami yang tidak sanggup. Kasusnya sekarang adalah seorang imam yang tidak mampu memberikan nafkah zahir kepada istrinya disebabkan karena ketidakmampuannya. Maka dikatakan oleh Imam An-Nawawi bahwasanya dia tetap wajib memberikan nafkah terhadap istrinya dengan standar mu'sir. Standar mu'sir itu standar orang yang paling miskin. Orang yang paling miskin dan orang yang kalau udah makan itu udah hidup. Jadi standarnya kalau udah makan segitu udah berapa itu? 1,6 liter makanan pokok. Jadi kalau udah dikasih dalam sehari 1,6 liter makanan pokok maka dia tidak boleh mengajukan daripada talak ataupun fasakh. Itu kalau dalam keadaan tidak mampu cari nafkah. Misal dalam keadaan pandemi tadi susah cari kerjanya, maka dia tetap wajib memberikan 1,6 liter. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau tidak sanggupnya karena sakit? Maka sakitnya kata Imam An-Nawawi harus dilihat kondisinya. Kalau sakitnya bisa sembuh sehari 2 hari, maka tidak boleh sang istri untuk mengajukan perceraian. Kecuali kalau sakitnya menahun tidak tahu kapan sembuhnya, nih kalau kita bertahan sebulan mati kita nih. Kalau kita bertahan dalam rumah tangga tidak bisa kami hidup. Saya sebagai istri tidak punya penghasilan, dia juga sakit menahun, maka dia boleh mengajukan fasakh kalau dikabulkan oleh pengadilan barulah terjadi rusaknya ataupun terputusnya pernikahan tersebut. Nah, hukumnya buat istri minta cerai kalau seandainya nggak kuat karena suami masalah hal seperti itu. Berdosa. Iya, Berdosa di nauzubillah. mata Allah karena waktu kaya, waktu jaya engkau mau bersama, waktu susah walaupun masih ada yang diberikan kepadamu maka engkau tidak boleh mengajukan hal tersebut. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz
Ustadz Syam. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam Intinda yang ada di rumah. Kita akan memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio untuk bertanya sama guru-guru kita ya. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Ayo, Ibu, gantian ya dari sebelah sini. Yang dekat Ustadz Maulana deh nih, Ibu, izin. Ya silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maesaroh dari Majelis Taklim Al Mubarok Cibiru Hilir Cileunyi Kabupaten Bandung. Wih, tepuk tangan dong, Bu. Cibiru ini Tanya paling dong ujung. Ustadz. Iya, Ibu. Ustadz Maulana. Iya Ibu. Apakah Apakah? besarnya nafkah, Iya. itu Apa, Bu? Nafkah apa yang lain? bisa jadi patokan untuk Oh, besarnya mahar. Mahar. Oh, aduh, iya. ya mahar dulu. Iya. Ya. Itu kan besarnya mahar waktu nikah. Heeh. Itu bisa jadi patokan untuk memberi nafkah. Sedangkan kan menikah udah lama. Masa nafkahnya segitu-gitu aja. Sedangkan kan kita yang harus dibeli pada mahal. Oh. Ya gimana itu? Apa itu bisa jadi patokan? Oh, iya. Ya mungkin begitu aja Begitu aja. pertanyaannya. Ya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana? Orang yang nikah ngasih Ya. mahar gede, apa itu bisa kasih patokan? Kalau nanti udah kawin itu ternyata ngasihnya penghasilannya gede juga. Ternyata udah kawin lama, segitu-gitu aja nggak nambah-nambah. Buat semuanya, dengarkan baik-baik. Beda mahar, beda nafkah. Mahar itu nilai kesungguhan pada waktu mau nikah. Nilai kesungguhan pada waktu mau nikah. Kalau nafkah itu adalah pemberian khusus kepada istri sesuai kebutuhan istri. Dengerin baik-baik. Maka perkawinan yang terbaik, perkawinan yang berkah adalah yang mudah maharnya. Ulangi, yang mudah ya. Mudah maharnya. Pernikahan yang berkah, yang mudah maharnya. Dan wanita yang mulia, yang baik, yang murah. Murah maharnya. Laki-laki yang mulia yang memuliakan maharnya. Dan mohon izin, istri seburuk-buruk wanita udah mahal, susah, jelek lagi akhlaknya. Itu yang bagus. Mahal. Mohon izin, ketika seseorang memberi nafkah, yang mana didahulukan? Dahulukan yakni nafkahnya lebih banyak daripada maharnya. Maharnya banyak, nafkahnya pelit. Nah, padahal yang paling utama pengeluaran kebutuhan setelah pernikahan. Betul. Banyak pembiayaan. Oh. Pas setelah ya makanya yang harus dipikirkan adalah kebutuhan setelah pernikahan. Betul. Betul tidak Bu? Betul. Karena itu yang akan kita jalani selama-lamanya. Masya Allah. Bukan yang banyak biayanya. Berarti banyak. Wah udah nikah kasih cuma 10.000 sehari. Maharnya 10 juta. Cukup sih sebenarnya 10.000. Iya. Black Lender. Makasih banyak tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Makasih banyak Ibu Maesaroh. Nah sekarang kita kasih kesempatan lagi. Mau nanya lagi boleh silakan angkat tangannya Ibu. Yang bagian atas nih sekarang gantian. Ibu mau izin. Iya. Boleh ngelihat ke depan Ibu ya. Ya. Saya mau tanya sama Habib. Iya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Iis Suhindah dari Majelis Taklim Al Mubarok Cileunyi Kabupaten Bandung. Oh tepuk tangan. Tadi Cibiru ini Cileunyi. Kecamatannya. Iya. Saya mau tanya sama Habib, bagaimana ketika suami ingin mencukupi nafkah istri, tetapi di sisi lain ibunya membutuhkan nafkah dari anaknya. Oke. Terus suami itu ingin mendahulukan dulu istrinya, Iya. tapi kan ibunya yang membesarkannya. Iya. Bagaimana Habib?
Oh, Terima iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu. Ini karena memang ada dua laki-laki. Ada laki-laki yang menyerahkan semuanya ke ibunya dulu, ibunya yang ngasih ke istrinya. Ada yang istrinya dikasih dulu baru ke ibunya. Yang mana yang bagus, Beb? Izin, Fadol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja fatwa Al-Imam Nawawi mengatakan la ya'tham bidzalika idza qama bikifayatil Artinya tidak masalah sama sekali, ya, tidak masalah sama sekali bagi seorang suami untuk memberikan nafkah kepada ibunya mimman yalzamuhu kifayatuha. Artinya memang si ibu itu memang membutuhkan daripada nafkah tersebut. Lakinil afdal, akan tetapi lebih afdal an yastati bagal balum. Itu lebih afdal bagi seorang suami untuk menyenangkan hati ibunya. An yufaddilaha, artinya menyenangkan ibunya. Jadi tidak ada masalah. Dan istri-istri dimanapun tidak usah pernah melarang seorang suami untuk memberikan nafkah kepada ibunya. Hati-hati bisa istrinya ikut terkena dosa. Ya. Kemudian tapi agama itu hebat. Wa in kana labudda min tarjihi zauja, apabila memang harus mengutamakan istri, misalnya ibunya cukup mampu atau kebutuhan ibunya tidak banyak. Apabila seorang suami itu harus memberikan nafkah kepada istrinya atau mengutamakan nafkah tersebut terhadap istrinya, maka apa yang dilakukan oleh suami artinya fayan bagi an yukhfiha anil itu akhlak namanya, itu adab. Seharusnya suami tidak menggembor-gemborkan, menggemborkan? Bukan, ya itulah. Artinya menampakkan. Jadi di depan ibunya misalnya dia ngasih istrinya dengan besar apa segala macam, artinya ayukhfiha. Jadi disembunyikan di depan ibunya, ibunya tidak perlu tahu. Jadi kalau memang bicara harus mengutamakan istri, apakah dosa? Tidak. Ya, tidak dosa untuk mengutamakan istri apabila memang ibunya belum membutuhkan atau tidak butuh urgent bagi seorang ibu ini butuh uang atau nafkah. Tapi tidak harus dinampakkan, jadi dilihatkan bahwa dia ngasih sesuatu kepada istrinya atau lebih besar atau ngasih hadiah yang besar kepada istrinya, tapi ibunya tidak perlu tahu. Jadi kalau ibunya tahu takut, walaupun mungkin seorang ibu Masya Allah sayang sama anaknya, seorang ibu itu sayang kepada menantunya, dia tidak cemburu, cuman kita jaga perasaan ibu itu lebih afdol dan lebih utama. Jadi kalau disingkatnya atau kesimpulannya, bagaimana kita punya istri, kemudian punya ibu, bagaimana nafkahnya, yang mana dulu, istri atau ibu? Kita lihat siapa yang lebih membutuhkan. Kalau apabila ibunya termasuk orang yang tidak punya, maka berikan nafkah kepada ibunya. Dan apakah ketika memberikan nafkah kepada ibu, istri harus tahu? Enggak perlu. Istri tidak harus tahu dan tidak wajib tahu ketika seorang suami memberikan nafkah kepada biar urusan suami yang mengatur. Makanya kadang-kadang maaf saya sedikit berbeda sama Ustaz Maulana. Oh gitu ya. Iya. Banyak Tapi juga nggak apa-apa. Tapi, Iya, iya. Makasih banyak tapi Habib. kita ikutin beliau. Masya Allah. Sian 5 tahun sebab. Iya, 6. Iya, tepuk tangan buat Habib Muhammad Syam. Masya Allah, jazakallah khairan kasih ilmunya. Nah sekarang kita lanjut lagi Ustaz Syam, mohon izin Ustaz Syam. Siap. Ini bagaimana kalau seandainya nih suaminya mungkin penghasilannya pas-pasan. Akhirnya mau nggak mau nih istrinya ini dikurangin uang belanjanya, jajannya, anaknya juga dikurangin. Bagaimana istrinya ini minta sama suaminya ini supaya bisa lebih kerja giat lagi. Wih, Ngomongnya Masya seperti Allah. apa baiknya, mohon izin Fadl silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku Al-Quran surah An-Nisa ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما
آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Kita diwajibkan berlaku baik terhadap keluarga kita, termasuk istri dan juga anak-anak. Lalu bagaimana jikalau seorang laki-laki kesanggupannya memang hanya sebatas itu saja. Dia sudah melakukan semaksimal mungkin, tapi menurut istrinya ini mah belum maksimal nih. Masih bisa dipanas-panasin biar lebih giat lagi bekerjanya. Lalu bagaimana cara istri ngomong kepada suaminya agar suaminya lebih bersemangat lagi kerjanya? Maka ngomongnya bukan dengan mulut saja, tapi ngomongnya dengan perbuatan. Bagaimana cara perbuatannya? Ketika sang suami berangkat, maka antarlah ia sampai ke pintu depan. Ketika sudah sampai ke pintu depan rumah, maka doakan dia dengan mengeraskan suara. Jangan engkau katakan, sudah kudoakan kau tiap malam. Jangan, tapi tidak pernah terdengarkan doamu. Maka doakan dia, iringi ke perjalanan pekerjaannya dengan doa yang indah. Mas, selamat bekerja, saya di rumah sebentar lagi akan sholat duha. Sembari mendoakan agar rezekimu lancar. Mudah-mudahan lebih giat lagi, lebih semangat lagi supaya kau sehat-sehat bekerja. Engkau doakan, kau sampaikan itu ke telinganya. Dia dengarkan, sang laki-laki merasa, Masya Allah di rumahku ada istriku yang mendoakanku. Saya pasti lancar pekerjaannya ini. Subhanallah, bukan hanya menuntut saja, tapi ikut andil dalam mencari nafkah. Karena di harta suami ada harta istri di dalamnya. Rezeki suami yang dia dapatkan ada rezeki istri di dalamnya. Melalui mana jalur istri ini? Dari sholat duhanya, dari doanya untuk suaminya. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama Mas Fadli. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Tuh Bu, doain suaminya Bu ya. Iya. Nah, Masya Allah. Nah buat jamaah Islam itu indah, jangan kemana-mana dulu, kita lanjut lagi setelah yang satu ini ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah.